Sobat Yursey, apa kabar nih? Semoga semuanya sehat dan juga penat nih. Nah, teman-teman Yursey, sebelum kita mulai, Hiromi mau tanya dong, di sini ada nggak sih yang pengen banget jadi pemimpin atau bahkan udah jadi pemimpin nih? Pasti ada kan? Nah, teman-teman tahu nggak sih kalau untuk menjadi pemimpin itu, kita ini harus punya kemampuan di mana kita itu, nama kemampuannya itu creative leadership. Nah, kira-kira creative leadership ini apa sih? Mungkin di sini ada teman-teman yang udah tahu atau justru penasaran banget nih creative leadership itu apa. Nah, makanya untuk materi hari ini kita ada narasumber yang pastinya oke banget. Narasumber kita hari ini ada dari Kak Barlian Juliantoro. Jadi Kak Barlian ini adalah seorang member komunitas Proksis HR profesional sekaligus seorang senior project manager. Jadi hari ini kita bakal sharing-sharing tentang creative leadership bersama Kak Barlian. Jadi halo Kak Barlian, apa kabar? Halo Kak Hiromi, Sehat Kak? sehat di sini. Oke, siap nih. Nah, Kak Barlian mungkin boleh diceritain sedikit nih, kira-kira creative leadership itu apa sih dan seberapa penting nih buat kita sebagai seorang pemimpin nantinya? Ya, untuk creative leadership sendiri ini sebenarnya jadi satu hal yang wajib ya untuk setiap leader sekarang gitu. Kenapa? Karena pada akhirnya kita juga harus berpikir gimana caranya membentuk tim yang kira-kira tuh bisa membuat suatu perubahan tuh yang di luar kebiasaan lah ibaratnya kayak gitu. Kenapa? Karena semakin ke sini, semakin cepat perubahan teknologi, semakin cepat kemajuan teknologi yang akhirnya memaksa kita juga harus beradaptasi. Nah, disinilah muncul pentingnya kita harus punya creative leadership. Gitu, Kak Hiromi. Oke, berarti secara garis besarnya creative leader ini penting banget ya Kak ya? Nah, pasti di sini teman-teman udah penasaran banget nih, kira-kira gimana sih detailnya dari creative leadership ini. Tapi sebelum itu, Hiromi mau ngingetin teman-teman buat jangan lupa ikuti acara Your Stay Class ini dari awal sampai akhir. Karena nantinya di akhir acara bakal dibagikan link presensi oleh Yormin di kolom chat. Selain itu aku juga mau ngingetin buat Sobat Your Stay jangan lupa buat update keseruan kita hari ini via Instastory. Kemudian tag akun Instagram dari @yoursay_id, kemudian ada @proxys.hr dan juga @phr community. Nanti 3 akun Instagram ini bakal dikasih tahu sama Yormin di kolom chat, jadi teman-teman gak usah khawatir ya. Soalnya nih, kenapa sih kita harus bikin story tentang keseruan kita hari ini? Itu karena salah satu syarat untuk mendapatkan sertifikat adalah dengan membuat Insta Story nih. Jadi teman-teman yang mau dapat sertifikat acara hari ini, kelas hari ini bisa banget langsung bikin Insta Story di akunnya masing-masing. Jangan lupa tag di 3 akun tadi ya. Kemudian aku juga mau ngasih tahu buat teman-teman yang nantinya mau bertanya terkait dengan apa yang dipresentasikan oleh Kak Barlian bisa banget langsung ketik pertanyaannya di kolom chat yang ada di Zoom ini. Oke deh. Oh, aku juga mau ngasih tahu nih buat teman-teman yang mau mengaktifkan kamera, boleh banget bisa dinyalain kameranya biar kelas hari ini terasa lebih interaktif. Gimana? Teman-teman udah siap semua kan buat bincang-bincang hari ini tentang creative leadership? Oke, biar nggak lama-lama langsung aja ya kita ngobrol bareng Kak Barlian. Silakan Kak Barlian, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih Kak Hiromi atas pembukaannya gitu ya. Terima kasih banyak atas semangatnya juga, ini nular banget ke saya gitu ya. Semoga semangatnya juga nular ke teman-teman semua. Jadi teman-teman sekalian, mungkin izinkan saya mungkin dalam waktu 30 sampai 45 menit ke depan kita akan berdiskusi ya. Mungkin saya lebih ke pemantik aja gitu ya, beberapa hal yang akan saya share gitu ya menurut pengalaman saya gitu ya. Mungkin boleh ini kali ya, boleh share screen dulu kali Kak Hiromi. Oke, sebentar ya Kak, kita share screen dulu. Sudah. Baik, ya jadi temanya kali ini cukup ini ya, sebenarnya cukup padat. Kenapa saya bilang padat? Karena pada akhirnya kreativitas itu sekarang tuh nggak bisa jauh dari kita. Bahkan nggak harus menjadi leader atau nggak harus menjadi pemimpin aja, kita tuh harus bisa kreatif. Karena sekarang perkembangan teknologi, perkembangan apa namanya zaman juga itu memaksa kita nih. Kita harus mikir kira-kira apa lagi ya inovasi yang kita buat yang akhirnya kita pun juga
bisa laku di pasaran ya, pasaran dalam artian ini di dunia kerja misalnya kayak gitu. Nah, nggak hanya di situ saja gitu, kreativitas ini akan dipakai buat kehidupan juga teman-teman ternyata. Nah, walaupun ini ntar kita akan ngomongin terkait kreatif dan leadership, ini ada dua kata gitu yang akan mungkin akan saya share menurut pengalaman saya dan mungkin ntar kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Oke, boleh lanjut? Oke, perkenalkan nama saya Barlian Juliantoro. Saat ini saya bekerja sebagai Senior Project Manager di Skillful Group. Oke, nggak ada suaranya ya. Apakah aman Kak Hiromi suaranya? Aman kok Kak, ada suaranya masuk. Oke. Oke, baik. Aku lanjutin dulu ya. Oke, jadi saya bekerja sebagai senior project manager di Skillful Group. Jadi Skillful Group itu adalah edutech atau educational tech startup. Jadi kita berfokus pada bootcamp, coding bootcamp gitu ya. Mungkin salah satu project yang saya pegang saat ini adalah saya memberikan coding bootcamp kepada SMK dan madrasah. Jadi di sini tuh saya pengen garis bawahi kenapa ada SMK dan madrasah dan ternyata memang ini juga sejalan dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah. Mereka akan diajarin coding yang mana itu yang membuat anak-anak tuh jadi teman-teman nanti punya dasar ketika wah kreatif tuh kayak gimana sih segala macam. Tapi ntar kita akan diskusikan bareng-bareng seperti itu. Boleh lanjut? Sebelumnya saya mau terima kasih dulu kepada komunitas Proxys HR dan yoursay.id atas teman-teman saat ini gitu ya. Semoga ini bisa dua arah. Saya berharap diskusi saya lebih senang diskusi gitu ya. Jadi nggak hanya dari saya aja gitu. Boleh lanjut? Nah, ini yang tadi sendiri gitu. Tetapi kalau misalnya kamu sudah menjadi leader atau udah menjadi misalnya let's say kamu menjadi manajer kah atau jadi tim ada apa namanya ketua tim gitu atau mungkin kalau misalnya di kampus gitu ya ketua kelas gitu menjadi leader itu sukses itu tentang apa namanya menumbuhkan yang lain juga gitu. Jadi ketika udah jadi leader kita nggak bisa ngomongin diri kita sendiri lagi. Tapi sebelum jadi leader kita pasti akan bicara bahwa saya harus begini, saya harus begitu. Tetapi ketika sudah memimpin kita harus memikirkan yang lain. Nah, disinilah apa namanya leadership atau pemimpin gitu ya ini akan menjadi tolak ukur kira-kira kualitasnya seperti apa dan kemudian bagaimana caranya kita memunculkan jiwa leadership kita. Boleh next? Oke, teman-teman, seperti yang saya sampaikan di awal, saya lebih suka nih dua arah gitu ya. Mungkin bisa nanti, mungkin di sela-sela kalau ada yang ingin bertanya, boleh langsung aja. Boleh kan ya Kak Hirumi ya? Nanti Boleh, kalau boleh. misalnya apa namanya mau bertanya boleh atau mau memberikan pendapat gitu ya, ada waktu yang bisa disediakan sedikit gitu ya. Jadi pada dasarnya guru itu hanya membuka pintunya gitu ya. Tapi untuk meneruskan itu tergantung dari muridnya. Termasuk dalam diskusi kita sore hari ini, bagaimana saya hanya menjadi pemantik gitu ya. Mungkin di sini juga pakar kepemimpinan juga banyak, pakar kreativitas juga banyak. Mungkin saya hanya memantik dan gimana caranya diskusi ini bisa lebih menarik dan bisa mendapatkan intisari dari diskusi pada sore ini. Next. Baik, leader gitu ya. Jadi seperti ada dua kata yaitu kreatif dan leadership gitu. Nah, sebenarnya leader itu apa sih gitu ya? Mungkin ini sangat-sangat sederhana penjelasan saya. Saya akan menjelaskan sangat sederhana mulai dari syaratnya dulu. Next. Seseorang disebut leader itu syaratnya ada dua gitu. Yang pertama itu ada leadernya atau ada orang yang memimpin. Yang kedua ada yang dipimpin. Kenapa begini? Ini sangat-sangat sederhana. Kalau ada dua orang ketika mereka sedang jalan nih gitu kan, pasti dua orang ini akan diskusi kita mau kemana. Nah, secara nggak langsung pasti ada satu orang yang akan berinisiatif. Ya udah kita kesini aja. Nah, nggak secara kita tanpa sadar gitu, oh ternyata sudah ada di situ ada diskusi antara pemimpin dan followernya. Ini dalam artian bukan follower kayak follower Instagram atau segala macamnya ya. Dalam hal ini, follower itu bisa kita bahas nanti dalam apa namanya konteks leadership. Tapi ini kita ngomong dalam konteks leader dulu. Jadi nggak bisa tuh kalau misalnya kita anggap bahwa kita sendiri ada leader. Bisa, tapi untuk diri sendiri.
Tapi kemudian konteks leader dalam apa namanya secara luas, leader itu harus ada pengikutnya. Kalau nggak ada pengikutnya ya dia tidak akan bisa disebut sebagai pemimpin. Nah, dalam hal ini teman-teman juga bisa dalam lingkup kecil, teman-teman bisa disebut pemimpin ketika teman-teman bisa memimpin diri sendiri. Tapi kalau di lingkup luas harus ada followernya. Ini sangat-sangat syarat standar yang akhirnya membuat kira-kira teman-teman tuh pemimpin atau bukan sih. Nah, mungkin next, ini akan sedikit pembahasan terkait itu. Nah, kita akan dihadapkan dengan dua tipe kepemimpinan atau dua tipe pemimpin. Kalau teman-teman sekalian, misalnya ya, mungkin kalau misalnya yang masih kuliah di kelas atau di tempat kerja, itu kira-kira tuh ada dua pemimpin yang menurut pengamatan saya ada dua. Yang pertama leader struktural. Struktural. Maksudnya apa? Leader ini sudah diplot atau sudah didefinisikan sebagai atasan, misalnya manajer atau lead atau misalnya apa gitu ya yang sebagai atasan kita. Secara struktural dia sudah menjadi pemimpin. Cuma teman-teman perhatikan, kadang-kadang ada orang di dalam satu komunitas atau satu divisi gitu misalnya atau satu kelas, dia bukan pemimpin struktural, tapi suaranya itu sangat berpengaruh. Nah, ini disebut dengan leader kultural. Leader kultural ini yang sebenarnya juga memegang peranan penting ketika kita ngomongin leadership. Kenapa? Dia bisa juga nih, apa namanya, mengubah arah angin dari sebuah kebijakan atau mengubah arah angin dari apa namanya jalannya sebuah komunitas. Nah, ini nih yang akan apa namanya gimana caranya antara leader struktural dan leader kultural ini bisa berkolaborasi. Jangan-jangan kadang-kadang gitu ya, leader kultural itu lebih kuat biasanya. Kenapa? Mereka secara ikatan emosional atau ikatan minat gitu itu tuh sama gitu. Akhirnya mereka membentuk sebuah ikatan yang kuat yang bahkan mengalahkan leader struktural gitu. Padahal secara ini kan leader struktural tuh punya ini ya, punya apa namanya, punya kuasa lebih lah gitu. Oke, next. Oke, di sini kita baru akan bicara terkait leadership. Tadi sebelumnya kita bahas terkait leader, kita ngomong pemimpinnya dulu. Pemimpinnya dulu kenapa? Kita juga harus tahu syarat menjadi pemimpin ya harus punya pengikut. Kenapa? Kalau misalnya dia nggak punya pengikut, apa yang dia sedang apa namanya sedang pengaruhi? Kita masuk ke leadership. Jadi leadership adalah suatu proses mempengaruhi sosial atau komunitas atau orang dengan langkah memaksimalkan upaya orang lain menuju pencapaian suatu tujuan gitu. Nah, di sini ada satu kata kunci dari leadership yaitu mempengaruhi. Jadi, balik lagi ke tadi pembahasan ada leader struktural dan leader kultural, mau nggak mau mereka harus punya pengaruh. Oke, leader struktural punya pengaruh secara struktur ya atau secara apa namanya hierarki gitu ya. Dia sangat kuat karena punya jabatan. Tetapi leader kultural juga punya pengaruh terhadap kawan-kawannya, terhadap komunitasnya. Nah, di sini kata kuncinya adalah mempengaruhi atau pengaruh. Jadi bisa jadi ada orang yang dia tuh sebenarnya bukan bukan manajernya atau bukan ketua kelas atau mungkin bukan ketua komunitas, tapi dia punya pengaruh. Nah, berarti artinya apa? Dia punya jiwa leadership yang sangat kuat. Bisa jadi dia adalah leader kultural dalam komunitas itu. Nah, gimana caranya leader struktural juga memegang ini apa leader-leader biasanya kalau misalnya di apa namanya satu komunitas gitu atau di apa namanya tongkrongan gitu ya tempat main pasti ada tuh simpul-simpulnya tuh ada yang suka nongkrong sama ini sama ini sama ini dan secara nggak langsung tuh ada tuh pasti kelihatan tuh leader-leadernya ini siapa ya kira-kira yang bisa dipegang. Nah, ini tugas dari leader struktural juga untuk mengidentifikasi itu. Kenapa leader struktural penting? Karena dia yang tercatat sebagai pemimpinnya. Tapi secara global gitu kan dia juga harus megang nih kira-kira siapa ya. Nggak harus semuanya dipegang. Tinggal aja pegang ibaratnya ya pentolan-pentolannya aja yang dipegang kayak gitu. Next. Oke, kita akan beranjak dulu ke kreatif gitu ya soal leadership semoga bisa dipahami secara apa namanya secara simpel gitu ya. Sekarang kita ngomongin masalah kreatif atau kreativitas. Yang sekarang tuh bukan apa ya, bukan hal yang aneh atau bukan hal yang tabu gitu. Kenapa? Sekarang malah justru wajib. Kita harus kreatif nih. Ya jangankan gitu contoh aja. Saya sampai sekarang jujur belum main TikTok, tapi kita bisa
cari data bahwa TikTok itu sangat-sangat besar pengaruhnya, bahkan menyalip Instagram. Kenapa? Karena di TikTok konten kreator lebih kreatif dan lebih banyak pilihannya dibandingkan Instagram. Instagram saat ini banyak banget ditinggalkan karena mungkin bisa jadi Instagram bukan berarti nggak kreatif, tapi kurang cepat. Nah, sekarang tuh serba cepat, serba kreatif, dan memaksa kita sekarang nih harus milih nih, mau jadi pembuat konten atau penikmat konten gitu. Nggak ada yang salah sih ya, karena kalau misalnya pembuat konten nggak punya penikmat konten, nggak laku jualannya. Kalau semua jadi pembuat konten, nggak ada yang menikmati juga kan kayak gitu. Nah ini jadi hal yang kita harus sadari bahwa wah kira-kira apa ya? Kita harus kreatif nih. Di tengah mungkin kalau sekarang persaingan mencari kerja juga sangat besar gitu ya. Apa yang bisa bisa kira-kira bisa dijual gitu. Next. Baik, saya akan membahas terkait creative thinking. Jadi creative thinking ini kemampuan untuk melihat sesuatu secara berbeda, kemudian menemukan ide-ide baru yang dapat digunakan memecahkan masalah. Gitu. Orang yang memiliki kemampuan ini biasanya dapat mempertimbangkan dari sudut pandang yang lain, kemudian menganalisis berdasarkan informasi yang ditemukan. Jadi gimana caranya orang-orang kreatif ini mencoba memberikan solusi itu beda dari yang lain, dari sudut pandang yang lain. Yang kemudian itu, oh ini jadi solusi yang beda ya, ini apa namanya pakai untuk memecahkan permasalahan yang sekarang ya. Dia mencoba untuk mencari pandangan-pandangan yang kira-kira, oh ini ternyata bisa ya berjalan seperti itu. Nah terkait creative thinking ini juga ada jenis-jenisnya. Next. Jenis-jenisnya ada 5. Ini banyak banget. Nanti teman-teman juga bisa searching ya. Jadi ini banyak banget. Tapi ini akan saya coba jelaskan 5 yang paling umum. Yang pertama itu divergent thinking. Jadi kita akan dibiasakan untuk berpikir kreatif dengan cara kita nggak punya batasan. Contoh misalnya masalahnya adalah gimana caranya mengatasi kemacetan di satu daerah. Contoh ya. Nah, tidak ada batasan terkait solusi. Kalau kamu mau ngasih solusi, ya udah bikin aja mobil terbang, fine. Misalnya bikin aja alat teleportasi biar kagak tubrukan, silahkan. Atau mungkin apa namanya perbagus transportasi, silahkan. Jadi di divergent thinking ini adalah memunculkan semua pilihan-pilihan yang di luar apa ya, di luar kebiasaan lah. Jadi nggak ada batasannya tuh, terserah gitu. Jadi ketika divergent thinking ini lakukan metodenya gitu. Jadi tidak ada batasan gitu. Kita nggak harus mikirin bahwa oh ini di Jakarta jalannya sempit, itu nggak ada gitu. Atau mungkin oh di Indonesia tuh masyarakatnya banyak, itu nggak dipikirkan. Jadi pikirkan semua opsi-opsi yang boleh berpikir yang liar yang kemungkinan mungkin bisa jadi nggak akan terjadi sekarang, tapi bisa jadi salah solusi. Kemudian lateral thinking. Lateral thinking adalah mencoba untuk membuka jalan dengan dengan topik yang lain. Contohnya kalau misalnya tadi kita ngebahas terkait kemacetan di Indonesia gitu ya, atau di satu daerah gitu kan, kira-kira ada faktor lain nggak ya yang mempengaruhi dari kemacetan tersebut? Kalau tadi secara lateral tuh kita mikirin semuanya tuh, jadi kemungkinan segala macam tapi dalam sudut pandang kemacetan. Tapi kita mikir di lateral atau di tempat lain, kira-kira kenapa ya bisa bikin macet ya? Oh ternyata karena terlalu banyaknya jumlah mobil. Nah, fokusnya ke mobil gitu kan. Oke, kita munculkan ide yang kira-kira mendukung dari isu utama. Jadi kita cari dari sudut pandang yang lain kayak gitu. Jadi ya udah, kira-kira mobilnya diapain ya? Atau mungkin bahkan penghapusan mobil bisa jadi. Nah, itu jadi kita ngambil sudut pandang yang lain tapi untuk mendukung ide utama seperti itu. Kemudian ada inspirational thinking. Inspirational thinking sesuai dengan namanya kita mencari inspirasi gitu ya. Biasanya teman-teman kalau misalnya mau nyari inspirasi gitu kan, contohnya, oke saya mau nyari ide yang kira-kira keren, karena saya terinspirasi misalnya dari mungkin dari pemain bola misalnya, atau mungkin dari musisi gitu kan. Itu bisa gitu. Jadi kita akan terinspirasi dengan apa yang dia lakukan selama ini. Nah ini makanya dia mencontoh gitu ya. Jadi makanya kenapa inspirational thinking. Jadi dia terinspirasi dari tokoh atau kejadian atau mungkin nama tempat atau mungkin daerah tersebut gitu, kebudayaannya segala macam. Kemudian selanjutnya ada systemic thinking. Systemic thinking suatu metode kreatif bagaimana caranya untuk memikirkan solusi yang saling berkaitan. That's why kenapa namanya sistemik. Jadi antara satu ide dengan ide yang lain ternyata membentuk sistem gitu loh. Oh ternyata ketika kita
Ada nih, kita menghasilkan 3 ide dan ternyata tiga ide ini saling berkaitan. Kalau tadi di awal kita udah memunculkan ide-ide liar dulu gitu, ide-idenya nggak terbatas. Nah, sekarang kita pilih kira-kira ide mana yang paling efektif dan saling berkaitan. Nah, ini namanya sistem. Akhirnya sistem tersebut bisa berjalan beriringan dan apa namanya memberikan solusi atas masalah yang ada gitu. Dan yang terakhir terkait aesthetic thinking. Nah, ini aesthetic thinking ini lebih ke visual gitu ya. Jadi ketika tiga ini yang kita pilih, kira-kira untuk desainnya lebih oke gimana ya? Nah, jadi ini aesthetic thinking ini kita akan memikirkan dari sudut pandang seni gitu. Kira-kira ini oke nggak ya? Kira-kira ini bagus nggak ya? Ini keren nggak ya? Ini Instagramable nggak ya? Ini kalau di foto bagus atau enggak ya? Nah, kita akan memikirkan dari segi seni. Oke, lanjut boleh? Nah, sekarang pertanyaannya teman-teman, antara kreatif dan leadership, apakah bisa kita wujudkan di tempat kerja kita, atau di komunitas kita, atau di kelas, atau dimanapun kita berada, yang mana kita juga bisa mempunyai andil atau peran di sana. Ini pertanyaan yang apa ya, kalau misalnya kita bedah lebih lanjut gitu kan, dua hal ini tuh udah wajib kita punyain gitu. Kita jadi pemimpin atau enggak, jadi leader atau enggak, ternyata kreatif dan leadership itu suatu hal yang sangat-sangat penting kita punyain di masa sekarang gitu ya. Mungkin teman-teman nanti juga bisa searching di ini ya, di browser 21 life skill gitu ya. Nah, itu tuh ntar muncul tuh kira-kira skill-skill di abad 21 tuh kira apa aja ya. Nah, itu yang akhirnya menjadi kebutuhan di industri juga. Nah, gimana caranya kita akan memunculkan itu? Boleh lanjut? Gimana caranya kalau menurut teman-teman gitu ya, kalau misalnya sekarang sedang membina satu komunitas atau sekarang sudah menjadi manajer gitu ya, atau sudah memegang peran penting di satu apa namanya komunitas atau gerakan gitu kan, gimana sih caranya kita memunculkan itu dan bisa menghasilkan apa ya, kalau bahasanya itu saya lebih 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 senang meregenerasi gitu kan, nggak hanya kita aja yang akan jadi leader gitu, tapi nanti leadernya pun juga akan bisa lebih banyak dan juga bisa apa namanya bermanfaat buat semuanya seperti itu. Lanjut. Baik, yang pertama yang akan saya lakukan, ini posisinya saya sudah menjadi leader ya. Jadi gimana caranya saya memunculkan apa namanya jiwa kreatif leadership-nya. Yang pertama saya akan tentukan standar. Standar maksudnya apa? Jadi gini teman-teman, kalau di tempat kerja biasanya kita udah punya standar yang mana standar digunakan untuk perusahaan ketika ngerjain project. Nah biasanya nih saya akan mempunyai standar pribadi yang mana kalau misalnya saya biasanya akan ngeset standar pribadi saya satu strip di atas standar perusahaan. Kenapa? Karena itu menjadi tolak ukur kualitas. Nah, dalam kondisi sekarang, standar ini saya gunakan untuk tim saya. Oke, saya akan memastikan semua tim saya mempunyai standar yang sama dengan saya. Dalam hal ini standar kerja ya, bukan bukan saya menyamaratakan hobinya harus sama, ini enggak. Tapi standar kerja. Pada dasarnya saya akan apa namanya membebaskan, silahkan kamu punya apa passion atau punya hobi atau punya cara bagaimana, yang penting target apa namanya achieve gitu, target tercapai gitu. Tetapi saya akan minta bahwa standarnya sama. Let's say misalnya kalau misalnya standar waktu misalnya H-1 udah harus selesai. Nah, itu kan standar ya. Jadi kualitas standar tuh harus kita set dulu di awal supaya kita punya ini ya, kita punya cara berpikir yang sama. Karena kalau misalnya cara berpikirnya udah sama, kita mau ngapain aja enak. Jadi kalau misalnya standarnya udah sama gitu ibaratnya, oke, karena saya tahu kualitas tim saya standarnya udah sama, saya akan memberikan kesempatan mereka untuk melakukan kreativitas di atas standarnya gitu. Jadi standarnya segini nih. Nah, tim saya boleh melakukan kreativitas atau inovasi di atas ini. Kalau masih standarnya di bawah, ngapain? Mendingan naikin dulu standarnya. Kalau standarnya udah naik, baru kita akan bisa berkreasi gitu. Next. Yang kedua adalah hadirkan lingkungan suportif. Kita saling respect, baik itu leadernya atau followingnya atau staff atau anggota timnya, itu saling respect dan saling suportif.
Dalam hal ini, tugas kita sebagai leader adalah memastikan kondisi dalam tim itu tidak toksik gitu ya. Tidak toksik maksudnya apa? Kita apalagi leader gitu, kita akan cenderung menyalahkan tim kita kalau misalnya ada sesuatu yang salah. Tidak. Harusnya ketika ketika ada kesalahan, leader tuh maju paling duluan untuk ibaratnya jadi pintu pertama kalau misalnya ada masalah. Kalau ada mungkin ada satu cerita waktu ini sekarang saya megang project gitu, saya udah percaya sama tim saya, kemudian dia posting sesuatu di sosmed ternyata salah, diomelin sama klien abis-abisan lah ibaratnya, itu diomelin dalam grup WhatsApp gitu kan. Sampai akhirnya saya yang maju duluan. Oke, saya bilang ke klien saya, oke saya minta maaf, saya akan apa namanya, kami akan melakukan perbaikan dan kami tidak akan melakukan apa namanya melakukan kesalahan yang sama gitu. Jadi saya pasang badan dulu gitu supaya si staff yang tadi itu bisa sedikit lega. Walaupun tanpa diomelin dia juga udah tahu itu salah gitu loh. Nah, kondisinya adalah gimana caranya ketika kesalahan terjadi, si anggota tim atau si staff itu bukannya malah minder gitu, bukan malah down karena udah bikin salah, bukan. Tapi dia semakin terpacu bahwa oke, lo bikin salah, gua maafin, tapi tolong itu jadi catatan untuk perbaikan ke depannya. Kita harus bikin gimana caranya anggota tim kita harus berani bikin salah gitu loh. Ketika dia berani bikin salah dengan ide-ide yang tadi gitu ya, dengan standar yang sama, kemudian ide yang muncul tuh udah mulai kreatif segala macam, saya akan mudah untuk mengiyakan. Kenapa? Karena standarnya udah sama. Kalaupun salah, kalian bisa belajar. Nah, bukan akhirnya yes, tanpa diomelin mereka udah tahu mereka salah. Nah, gimana caranya kesalahan itu tercatat dan kemudian tidak diulangi? Sekali dua kali oke, kalau ketiga, nah ini nih, ini harus kita ajak ngobrol berdua gitu kan. Nah, gimana caranya lingkungan suportif ini kita bangun supaya anggota tim kita atau staf kita tuh nggak takut bikin kesalahan, ya. Jadi gimana caranya dia juga pede dengan idenya, dan tidak mikir wah kayaknya ide gue sepele banget sih, enggak. Tapi kita treat mereka gitu memang sebagai aset yang bisa dikembangkan gitu. Dan saya memang kalau saya sih cenderung memang saya mau ini ya, mau mengkader gitu kan. Jadi saya akan memberikan mereka keleluasaan, lo mau bikin ide apa, kamu mau bikin apa, silakan saya dukung, as long as kamu berani juga bertanggung jawab atas ide tersebut gitu. Next. Nah, selanjutnya ketika ide sudah berjalan dan ternyata sukses gitu ya, walaupun sana sini masih ada kekurangan, give credit atau kita beri pujian kalau memang dia layak untuk diberikan pujian. Dan kita juga ambil tanggung jawab ketika mereka salah ataupun mereka benar. Kenapa? Kita akan mencoba mengencourage si staff tadi gitu ya, tim kita akan encourage bahwa lo kalau misalnya memang berhasil, lo juga akan mendapatkan reward gitu. Tapi kalau lo salah, ya kita akan feedback bareng-bareng. That's why kita harus respect di awal gitu ya. Ya memang kamu itu staff saya dan saya atasan kamu, tapi untuk bicara terkait apa namanya evaluasi, feedback segala macam itu sangat terbuka. Nah, jangan sampai ketika staff kita bikin salah, dia takut akhirnya untuk membuat sesuatu lagi yang baru. Makanya ketika dia sukses, kita akan berikan dia kredit atau pujian, atau mungkin kalau bonus itu bisa ya go on dengan bonus gitu. Dan kemudian kita juga siap untuk membackup dia kalau misalnya dibikin salah atau mungkin dia harus berhadapan dengan otoritas yang lebih tinggi, kita siap untuk menemani dia gitu. Dan ini juga ini berlaku dimanapun ya. Mungkin kalau misalnya dulu gitu ya, mungkin kerasa ketika teman-teman bikin salah pasti majunya yang maju orang tua kita gitu. Dan kita juga ikut gitu loh. Nah, di sini kita tuh kayak apa ya, nemenin gitu. Kita udah tahu pasti diomelin kalau misalnya salah gitu. Tapi paling nggak kita hadir. Kita memberikan apa namanya support, benar-benar support gitu. Kalau bagus ya udah dipuji, dikasih reward. Kalau jelek ya udah kita feedback bareng-bareng, kita evaluasi bareng-bareng. Jadi di sini memunculkan lingkungan suportif itu yang semua nggak takut salah gitu. Kita bisa melakukan apapun gitu. Next. Nah, ini poin ketika semua punya standar yang bagus, semua punya standar yang sama, kita harus sering ajak jalan-jalan tim kita. Jadi kita harus sering ajak jalan-jalan tim kita keliling dunia dengan murah. Caranya gimana?
Caranya adalah sekarang teman-teman ambil handphone, silahkan browsing apapun ide yang ada di dunia, ataupun ide yang baru di dunia itu nggak ada yang sebenarnya ide yang apa namanya ide kreatif itu nggak ada yang baru di bawah langit ini gitu, nggak ada, semuanya ada teman-teman kalau mau cari di seluruh dunia. Misalnya contoh sekarang cari misalnya ya, bahkan beberapa hal gitu saya cari misalnya ide waktu itu, misalnya saya mau bagi-bagi makanan gitu. Saya searching, let's say misalnya bagi-bagi makanan di Jepang misalnya. Muncul tuh idenya gitu. Bisa jadi itu ide-ide yang sudah berjalan dan kemudian kita bisa duplikasi di negara kita. Kita nggak harus ke sana, tapi kita sekarang punya akses buat ke sana tanpa biaya. Yaitu tinggal browsing. Teman-teman bisa cari di Instagram, bisa cari di TikTok gitu. Jadi jangan berpikiran bahwa, wah saya belum pernah ke negaranya, saya nggak tahu. Oh, sekarang jangan salah, teman-teman. Dengan teknologi yang sudah maju, dengan sekarang kreativitas yang nggak bisa dibendung, teman-teman bisa belajar gitu. Bahkan sekarang yang viral-viral itu gitu kan, ya bisa jadi apa namanya itu hasil mereka mempelajari semua konten yang ada di TikTok misalnya gitu kan. Itu mereka pelajarin dan mereka duplikasi. Nah, sekarang apa nih ide yang kira-kira bisa kita duplikasi gitu ya di negara kita atau di komunitas kita atau di organisasi kita. Baik, ini ada pertanyaan dari Margareta ya. Sebagai leader, bagaimana teman-teman yang sudah menyerah dalam organisasi untuk tetap ikut dan mau menjadi bagian dari organisasi. Apa yang harus dilakukan apabila anggota tim menolak bekerja sama dan memilih untuk keluar dari organisasi? Baik, ini pertanyaan cukup berat ya. Kalau misalnya memang ini organisasinya masih ini ya, masih tingkat apa namanya? Masih let's say misal tingkat mahasiswa atau komunitas gitu kan. Ini tantangan banget. Kenapa? Karena mereka tidak terikat kontrak apapun dengan organisasi tersebut. Jadi effort yang harus dikeluarkan benar-benar effort, kalau bahasanya itu effort yang tulus dari leadernya. Mungkin saya sedikit cerita gini ya. Saya pernah dalam kondisi yang sama dengan Kak Margareta gitu ya. Kondisinya sama banget. Jadi waktu itu konteksnya waktu itu masih SMA saya. Di SMA saya tiba-tiba ditunjuk jadi ketua kelas. Ketua kelas ditunjuk paksa sama wali kelas gitu ya. Karena wali kelasnya pada saat itu guru yang kenal saya. Akhirnya yaudah kamu aja yang jadi ketua kelas gitu. Oke. Nah, kondisinya adalah di kelas tersebut gitu kan. Saya kenal semua dan memang cukup badung gitu kan. Jadi saya juga udah kebayang, waduh ini gimana nih caranya. Satu masalah yang muncul di awal kelas 3 waktu itu, bahkan kelas 3 gitu kan, adalah semua nggak ada yang mau piket, sama sekali nggak ada yang mau piket. Bener-bener nggak ada yang kayak ya udah mereka sangat-sangat tidak peduli dengan kebersihan di kelasnya. Akhirnya apa yang saya lakukan? Oke, saya waktu itu saya ajak meeting lah, ajak rapat gitu teman-teman di apa namanya kepengurusan. Saya punya ide. Ini idenya agak ekstrim ya. Nah, tadi nih kita jangan apa namanya menyekat-nyekat gitu atau membatasi ide kreatif. Saya bilang kayak gini, gue ada ide nih, tapi ini agak ekstrim nih. Oke, ini karena semua nggak ada yang mau piket, lo mau nggak temenin gue piket selama 1 semester gitu kan? Jadi kita datang jam 6 pagi dan kita yang nyapu kelasnya gitu. Oke, waktu itu yang komit 2 orang gitu kan, bendahara sama sekretaris mungkin karena terpaksa juga. Itu selama hampir sebulan saya tiap hari datang bertiga sama mereka, saya sapu-sapu segala macem, sampai akhirnya 2 orang itu mundur. Akhirnya cuma saya sendiri doang. Sampai di suatu ketika ada yang nanya, ini tiap pagi, ini kok tiap hari bersih ya, padahal kita nggak ada yang piket. Ya langsung saya bilang gini, gua tiap hari datang kok tiap pagi untuk piket. Permintaan gue cuma satu, 2 permintaan gue. Yang pertama jangan ngotorin kalau misalnya apa satu deh berarti. Permintaan gue adalah jangan ngotorin kalau misalnya nggak mau piket. Biar gue aja yang nyapu, lu tinggal jaga kebersihan. Yang terjadi apa? Besoknya langsung ada beberapa orang datang, datang bantu-bantu segala macam. Sampai akhirnya di akhir semester 1 gitu kan, kelas saya tuh bersih tanpa saya harus nyuruh dan mereka tuh kayak mulai guyup gitu loh. Karena biasalah anak Badung kan rada-rada ini gitu. Tapi mereka guyup kita akhirnya tiap ini tiket bareng di pel segala macam sampai akhirnya tuh kelas lain ngikutin gitu. Nah, poin yang saya pengen kasih tahu adalah tidak ada kepemimpinan tanpa keteladanan. Buat Kak Margareta,
coba kira-kira apa ya yang bisa jadi keteladanan yang bisa apa namanya memberikan mereka inspirasi minimal ketika oke mereka udah mulai nyerah nih apa namanya udah mulai nyerah di fase tengah-tengah gitu kan. Cuma apa sih yang kira-kira bisa menjadi value atau nilai yang membuat mereka bertahan? Ya salah satunya adalah keteladanan dari pemimpinnya. Kalau pemimpinnya nggak mau kotor, pemimpinnya nggak mau turun ke lapangan dan kemudian nggak peduli gitu dengan perasaan ya, let's say perasaan dalam arti kita nggak berempati bahwa sebenarnya apa sih yang terjadi sama anggota kita, ya sudah kita memberikan keteladanan dan kemudian kita ajak ngobrol. Dan ternyata di situ jadi salah satu pintu gitu ya, pintu yang akhirnya teman-teman sekelas saya ya jadi inilah jadi lama-lama jadi guyup lah gitu. Itu sedikit aja gitu ya. Mungkin nanti bisa kita lanjut gitu. Mungkin satu lagi, sorry pertanyaannya nih dari Uh, Erik Hebat ya. Kak Kak Irwan. Berlian, mungkin buat Q&A-nya nanti kita bahas di akhir Oke, dulu aja kali ya. Jadi yang ini boleh boleh. biar fokus presentasi dulu. Terima kasih Kak. Oke, oke boleh di ini lagi. Oke, sampai kita sering jalan-jalan ya. Jadi teman-teman untuk menimbulkan tadi ya, kita udah punya landasan berpikir kreatifnya tuh ya udah gimana caranya kita berpikir liar aja dulu gitu kan apa aja yang mungkin bahkan nggak sekarang ya tulis aja dulu nah yang paling penting juga ditulis gitu nah setelahnya kita jalan-jalan keliling dunia kira-kira apa ya yang belum pernah dilakukan di negara lain atau yang sudah dilakukan dan kita bisa duplikasi nih di wilayah kita atau segala macam nah ini ya ini yang sangat mudah dan sangat murah ya browsing aja jadi nggak perlu teman-teman ngeluarin tiket pesawat atau yang lain-lain kayak gitu oke boleh next. Nah, tujuan dari yang tadi sudah saya paparkan gitu kan, saya pengen bikin tim yang hebat gitu. Jadi bukan bukan apa namanya, bukan great leader, tapi great team. Kenapa? One day saya tidak akan di sana selamanya, tapi harus ada yang menggantikan saya. Yang menggantikan saya, yaitu ya tim saya harusnya. Nah, di sini ada foto nih ya. Ini mungkin kalau teman-teman tahu, ini namanya Expendables. Ini dari film Expendables gitu ya. Jadi pemimpinnya tuh yang tengah tuh si apa namanya Sylvester Stallone gitu ya. Jadi ini Sylvester Stallone punya ide yang cukup apa ya cukup apa namanya cukup wah ya. Jadi dia bikin film dengan cara ngumpulin semua jagoan-jagoan di semua film gitu. Jadi ini satu film ini namanya Expendables. Ntar teman-teman bisa searching gitu ya. Jadi semua jagoan di setiap film dijadiin satu di sini dan dia bikin satu tim yang hebat lah ibaratnya. Di sini Sylvester Stallone, terus ada si Jet Li, kemudian ada Antonio Banderas, terus ada Arnold Schwarzenegger, Terminator gitu ya. Kemudian ada apa namanya? Ini banyak lah ya. Ini pokoknya semua jagoan di setiap film digabungin. Nah, persoalannya adalah setiap leader itu pasti punya ego. Pasti punya ego. Nah, gimana caranya teman-teman mengelola ego tersebut dan kemudian menjadikan super team gitu ya, great team, bukan great leader aja, bukan super leader aja. Karena ketika teman-teman punya great team atau super team, teman-teman mau ajak kemanapun, tim itu akan nge-backup satu sama lain gitu. Nah, dalam hal ini teman-teman, di setiap tim itu pasti punya peran gitu ya. Ada yang dia sangat apa ya, ada yang sangat terorganisir, ada yang sangat impulsif gitu pengennya aku pengen ngerjain ide ini tapi butuh nih orang yang terorganisir supaya ide-ide liar itu bisa ditangkap dan dicatat atau ada orang yang dia emang jagonya di belakang layar atau ada orang yang emang dia jagonya di depan layar jadi MC atau jadi frontliner atau segala macam semua ada bagiannya. Nah, teman-teman sekalian gimana caranya tim itu dijadikan satu dijadikan super tim yang kemudian saling menopang gitu. Nah, untuk menjadi super team tidak akan bisa atau tidak akan mungkin kalau nggak berantem, itu pasti. Jadi super team tuh pasti harus berantem dulu. Kenapa? Karena ketika sudah berantem, kita bisa tahu, oh mau lu begini ya, oh gaya dia begini ya. Walaupun ini nggak harus ya, tapi berantem atau saling apa namanya, saling beradu pendapat itu suatu yang hal lumrah. Ini yang pengen saya garis bawahi adalah ketika teman-teman berdebat dalam satu tim itu merupakan proses kreatif gitu. Nah, gimana caranya sebagai seorang leader memfasilitasi kreativitas dari
hasil perdebatan tersebut gitu. Jadi jangan sampai perdebatan itu cuma jadi omong kosong doang gitu, yang akhirnya malah ya ribut beneran gitu, Bang, apa namanya, malah ribut apa pukul-pukulan, jangan sampai gitu. Nah, gimana caranya perdebatan tersebut jadi solusi-solusi kreatif yang akhirnya membantu proyek teman-teman gitu. Oke, lanjut. Nah, super team atau seorang leader pasti akan melewati masa-masa sulit. Tetapi ketika masalah sulit itu datang, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh seorang leader gitu ya. Jadi jangan pikir semua orang yang mungkin saya mungkin ada satu inspirasi juga misalnya kayak Wisnu Tama gitu ya. Wisnu Tama kita tahu dia siapa dan dia sudah pernah jadi menteri juga dan kemarin yang megang G20 itu juga Wisnu Tama. Saya yakin jalan menuju Wisnu Tama yang sekarang dia pasti udah mengalami segala macam permasalahan yang akhirnya itu membuat kematangan emosional, kematangan berpikir, dan kematangan pengalamannya juga terbentuk dari masalah-masalah yang datang. Nah, bisa jadi teman-teman ketika kita nggak perlu jadi leader, kita punya masalah pribadi aja, itu juga membuat kita semakin matang secara emosional atau secara pribadi gitu ya. Jadi jangan pikir semua orang nggak punya masalah, semua punya masalah. Cuma gimana caranya ketika seorang pemimpin menemukan masalah gitu ya. Boleh lanjut? Pertama-tama kita harus dengarkan dengan seksama. Kemampuan atau skill yang wajib dimiliki oleh seorang leader adalah kemampuan mendengar. Jadi jangan sampai kita jadi leader yang sama sekali nggak ngedengerin apa, bukan nggak ngedengerin apa kata ini ya, apa namanya, bawahan. Tapi kita juga harus bisa melakukan active listening gitu ya. Jadi kita tuh ngedengerin benar-benar pengen tahu sebenarnya feedback atau insight apa yang bisa kita dapat dari anggota tim kita gitu. Jadi kemampuan mendengar ini tuh wajib banget dimiliki oleh semua pemimpin. Kenapa? Kita akan mengumpulkan data-data sebanyak-banyaknya ketika ada masalah, kita tidak akan terburu-buru membuat keputusan yang sehingga malah justru akan membuat masalah tuh lebih lebih parah gitu ya. Jadi ketika nanti apa namanya ada masalah, kumpulkan semua anggota tim yang penting-penting dalam artian yang esensial perannya, dengarkan semua masukannya supaya apa namanya balance gitu ya. Jadi nggak cenderung ke sana, nggak cenderung ke sini. Jadi semua informasi itu balance dan lengkap dan kemudian kita sebagai leader akan menghasilkan keputusan yang efektif dan efisien. Jadi ini skill yang benar-benar dibutuhkan dan wajib dimiliki oleh leader. Kadang leader tuh ya tadi saya bilang, kalau jadi leader tuh pasti egonya tinggi sih gitu loh. Nah, gimana caranya kita bisa menghargai juga dan respect ke anggota tim juga, dan kita bisa mendengarkan permasalahan atau masukan dari mereka. Lanjut. Selanjutnya ketika sudah mendapatkan data yang cukup, data yang sudah komprehensif, kita buat rencana mitigasinya. Teman-teman kalau misalnya nih ada masalah gitu kan, jangan oke, sorry, maksudnya bukan jadi gini, fokus ke masalah itu untuk dicatat dan dicari solusinya. Bukan fokus ke masalah dan kita mencari ini siapa sih yang buat ini. Oke, fine. Ketika kita mencari kesalahan, fokusnya bukan untuk salah-salahan, bukan. Tapi kita catat. Jadi informasi sebanyak-banyaknya kita catat, kemudian proporsional gitu ya. Oh, ini sebelah sini salah. Dan juga jangan takut untuk apa namanya mengakui kesalahan tersebut gitu. Kalau emang salah ya sudah diakuin, oh itu salah. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah solusinya apa? Nah, ketika datanya sudah banyak, fakta-faktanya udah ada, kita buat rencana mitigasinya gitu. Nah, ketika kita buat rencana, pastikan itu tercatat. Karena kita sering lupa ketika rencananya udah jadi nih, kita mau ini. Tapi kita lupa siapa sih yang akan ngerjain ini. Nah, itu harus tercatat sampai hal ini dikerjain oleh siapa, ini sama siapa. Dan itu runut gitu. Runut dalam artian, oke hasil meeting hari ini kayak gini, hasil meeting besok ini, hasil meeting lusa kayak gini. Jadi progresnya itu tercatat dan kita tahu ini udah sampai mana. Jadi ketika ada masalah, kita kepikiran datanya dikumpulin dulu apa nih segala macam, udah lengkap, baru bikin rencana mitigasinya. Nah, dalam hal ini ada dua tipe ya. Yang pertama itu rencana mitigasi yang jangka pendek,
Artinya saat itu juga yang akan kita selesaikan, sama jangka panjang. Kita pikirin kira-kira ada nggak ya efek panjang ketika ini terjadi, dan kita harus cari solusinya juga ketika jangka pendek udah selesai. Kita pikirin yang selanjutnya, apa nih? Jadi pun jadi leader atau jadi tim, kita udah terbiasa berpikir dengan cepat gitu ya, karena kita udah kreatif ibaratnya gitu kan. Kita udah memikirkan berbagai macam kemungkinan, yang akhirnya ini yang membuat tim kita tuh nggak salah arah juga gitu. Kita sebagai leader tahu, oh, oke, ini masalahnya, di pikiran kita tuh udah muncul solusinya ini. Tinggal dirapiin, ini mau jangka pendeknya kayak gimana, jangka panjangnya seperti apa. Nah, jadi pastiin itu tercatat dan runut. Kadang kita lupa untuk mencatat, dan kita kita juga lupa bahwa manusia itu pelupa gitu. Nah, ini yang harus diingat gitu ya untuk kita semua. Oke, lanjut. Nah, teman-teman sekalian, jadi karena tadi udah panjang lebar gitu ya saya sharing gitu nih, mungkin saya ada sedikit studi kasus gitu ya teman-teman. Ini sangat-sangat sederhana banget. Ya mungkin ini kita bisa ini ya, bisa apa namanya, bisa ngetes lah kira-kira dari tadi yang kita obrolin, kira-kira bisa nggak nih kita aplikasikan di sini. Jadi studi kasusnya kira-kira kayak gini. Jadi kamu lagi mengerjakan satu project yang mana kamu udah menunjuk satu anggota tim yang akan mimpin project tersebut. Nah, rencananya pengen bikin acara gathering dengan konsep outdoor dan sudah disepakati sama klien gitu. Klien udah oke, kamu juga udah tahu konsepnya kayak gimana. Tinggal tim kamu ngejalanin karena ada satu orang yang tadi kamu tunjuk. Tapi pada hari H ternyata hujan deras dan memaksa konsepnya tuh berubah total. Padahal dekorasi, terus kemudian apa namanya keperluan acara segala macam tuh udah dipasang, ibaratnya udah keluar invoice gitu kan, dan hitung-hitung ternyata kerugiannya sampai ratusan juta lah gitu, katakanlah gitu. Pertanyaannya adalah, ketika kondisi seperti ini sangat-sangat apa ya, ini sangat-sangat mungkin terjadi dan pasti terjadi gitu ya. Apalagi kalau yang handle konser gitu misalnya. Apa yang akan kamu lakukan kalau misalnya jadi leader? Oke, boleh kali ya dari teman-teman kalau misalnya mau mencoba untuk kita diskusi terkait kasus tersebut. Iya benar Silahkan. banget. Jadi teman-teman yang mau jawab bisa langsung raise hand atau kalau misalnya nggak ada bisa kita tunjuk nih kira-kira siapa yang bisa menjawab gitu. Jadi teman-teman di sini ayo kita berpikir bersama. Kalau Jan kira-kira gimana ya? Bisa raise hand teman-teman? Silakan. Ada nggak nih? Menarik juga. Soalnya kalau misalnya kita pikir-pikir beberapa waktu kemarin konser-konser juga banyak ya Kak ya yang ternyata tiba-tiba hujan gitu. Pasti leader bingung. Ya, apalagi gimana caranya refund, gimana caranya Hmm, menghadapi kemarahan dari penonton yang udah datang gitu kan. betul. Karena kalau misalnya tidak ditangani dengan baik nih bakal viral nih di media sosial kayak yang udah-udah. Oke, mana nih kira-kira? Atau kita langsung tunjuk aja kali ya Kak Berlian ya? Kak Berlian, oke kita tunjuk siapa nih kira-kira? Ayo deg-degan nggak nih teman-teman? Siapa yang bakal kita minta jawabannya? Kak Yasna mungkin? Kak Yasna bisa on mic untuk bercerita, cie bercerita, untuk memberikan jawaban dari studi kasus ini mungkin Kak Yasna? Ada nggak nih Kak Yasna? Coba kita lihat. Ada Kak Yasna? Atau kita oh nggak bisa, oke. Kak Yasna belum bisa menjawab ya, jadi sekarang kita lanjut ke peserta lain kali ya. Mungkin Kak Faras bisa menjawab Kak Faras? Bisa on mic atau diketik jawabannya juga nggak apa-apa sih. Tapi kalau bisa on mic kali ya, biar lebih enak gitu tektokannya sama Kak Barlian. Atau misal Kak Yasna mau diketik jawabannya juga boleh loh. Kalau misalnya ngerasa on mic
lagi kurang kondusif, jawabannya juga boleh diketik. Begitu pula dengan Kak Faras. Silakan. Aku juga penasaran nih soalnya, kira-kira kalau misalnya lagi hujan gitu, gimana ya cara mengatasinya sebagai leader yang baik? Mari kita tunggu. Mhm. Oh iya, buat temen-temen kalau misalnya ada pertanyaan juga boleh banget langsung diketik di kolom chat, nanti kita bakal bacain dan ngobrol langsung sama Kak Barlian nih. Gimana, Kak Yasna bisa on mic? Atau ditulis jawabannya mungkin? Ini menarik nih, kira-kira. Aku juga membayangkan situasi di mana hujan, terus konser hampir terancam rugi ratusan juta. Waduh, chaos sih pasti. Atau kita baca lagi nih, pilih satu lagi mungkin. Eee, oke, kalau Kak Erik mungkin ada, Kak Erik? Kak Erik bisa on mic atau tulis jawabannya di kolom chat juga boleh, Kak Erik. Wah, gimana nih? Kalau misalnya teman-teman mau jadi leader nih, biasanya salah satunya itu siap menjawab pertanyaan gitu. Iya nggak sih, Kak Berlian? Iya banget sih. Nah, Dulu dulu pernah pernah juga saya akhirnya dipaksa gitu ya. Dulu pernah kan kan justru apa, waktu pas zaman-zaman kuliah gitu kan, ketika saya demo gitu kan, waktu itu jujur dipaksa tuh, karena jadi anak-anak semester pertama satu-satunya disuruh naik ke ini gitu kan. Ya udah kita panggilkan gitu. Wah itu saya nggak tahu juga, bingung mau ngomong apa nggak tahu. Cuma dari situ habis itu karena udah terbiasa gitu kan. Nah ini juga mungkin jadi tantangan buat teman-teman semua gitu. Justru sekarang kondisinya adalah banyak yang nggak mau ambil peran itu gitu loh. Kenapa? Karena udah kebayang nih, aduh ntar gue disalahin segala macam. Nggak ada gitu. Justru di sini sarana untuk ngelatih gitu ya. Karena nanti pun ketika udah kerja nggak ada kayak gini, kesempatan kayak gini tuh nggak ada. Jujur, dulu pas di kampus juga saya cari kesempatan sendiri gitu loh. Mungkin gitu Kak Iromi kali ya. oke, iya bener banget sih. Jadi mungkin kalau misalnya teman-teman di sini selain yang tadi Hiromi sebutin mau menjawab, boleh banget loh. Silakan raise hand kemudian menjawab nih studi kasus yang tadi. Atau mungkin, aku kasih pendapat sedikit kali ya Kak, karena aku juga penasaran nih. Mungkin kalau kasusnya hujan, terus acaranya juga sangat besar dan terancam kerugian yang ratusan juta, tentu kita sebagai leader harus tenang kan ya, tapi harus ada solusinya juga. Mungkin solusinya adalah pertama kita cari dulu kali ya, ini aku nggak tahu nih kira-kira benar atau enggak, tapi, eee, aku pikir sih mungkin kita lihat tempatnya dulu, apakah memungkinkan acaranya dipindah ke tempat indoor bersama dengan penonton dan juga pengisi acaranya. Nanti kalau misalnya seandainya bisa, acara mungkin akan dilanjutkan di tempat indoor itu meskipun mungkin bakal ada keterbatasan ya. Tapi seenggaknya kan acara bisa berjalan. Tapi kalau misalnya enggak ada tempat yang indoor, mungkin kita harus siap-siap berbesar hati meminta maaf dengan sangat kepada penonton pastinya, kepada tamu acara. Karena konser atau acara apapun itu mungkin tidak bisa dilanjutkan lagi gitu ya. Jadi kita harus minta maaf dan juga refund tentunya. Jadi kita harus kerja keras lagi nih buat cari dana buat refund-nya, kerjasama dan segala macam. Mungkin itu sih, Kak. Dan tentunya kalau misalnya dilihat dari kasus-kasus kemarin mungkin beberapa penyelenggara acara minta maafnya dinilai kurang tulus nih sama hadirin ya kan. Nah, di sini nih berarti jadi agendanya kita gimana caranya supaya kita sebagai penyelenggara acara bisa meminta maaf setulus mungkin gitu. Gimana Kak kira-kira? Ya, 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 ya. Ini menarik ya. Karena gini teman-teman, memang mungkin saya akan ini dulu ya, akan sedikit ngebedah dari jawabannya Kak Hiromi. Jadi gini,
apa yang sudah Kak Hiromi lakukan itu paling tidak sudah melakukan apa yang tadi dipaparkan gitu ya. Pertama, Kak Hiromi akan mencari dulu informasi sebanyak-banyaknya. Ketika nanti hujan, kira-kira bisa nggak ya indoor gitu. Akhirnya Kak Hiromi mencari informasi kira-kira ada nggak ya tempat yang pas untuk misalnya dimasukkan tuh si pembawa acara dan kemudian ininya apa namanya penontonnya gitu. Jadi dicari apa namanya informasi sebanyak-banyaknya dan kemudian selanjutnya yang Kak Hiromi lakukan tadi step kedua adalah cari solusi jangka pendeknya. Oke, kalau misalnya itu bisa terjadi saat itu ya udah kita jalanin dulu seadanya paling nggak konsernya jalan dulu gitu. Let's say ya. Jadi dalam hal ini Kak Hiromi udah melakukan step yang mana leadership itu dibutuhkan kadang-kadang mikir cepat dan kemudian kita dengan informasi yang sudah lengkap kita memutuskan solusi jangka pendek. Jangka panjangnya adalah kalau memang ternyata udah bener-bener nggak bisa dilakukan, ya udah mungkin refund. Nah, ini nih, ini yang tadi step-step yang udah dilakukan Kak Hiromi, yang kemudian ini melatih bagaimana leadership itu tuh apa ya, tertempa ketika dia dapat ujian yang sangat besar. Itu benar-benar kerasa dan mungkin kayaknya Kak Hiromi juga punya pengalaman-pengalaman yang seru juga gitu ya terkait hal ini. Oke. Nah ini teman kita ada yang jawab nih Kak, dari Kak sebentar. Dari Kak Margareta. Jadi Kak Margareta ini menjawab, kalau kita harus menjelaskan ke klien kendala yang dialami, lakukan diskusi dengan klien, baru putuskan langkah selanjutnya setelah diskusi. Gimana menurut Kakak? Ya, ini oke banget ya. Jadi memang kita diskusikan dulu ke klien gitu kan. Kira-kira gimana nih mau lanjut atau enggak gitu. Tapi dalam hal ini tadi ya, jadi memang terkadang klien juga kita nggak bisa apa ya mengatur gitu ya kondisi emosional dan kondisi psikologisnya ketika emang acaranya nggak berjalan. Nah, gimana caranya? Tadi mungkin ini juga sudah disebutkan oleh Kak Hiromi untuk kita juga berusaha tenang dan kita juga bisa menjamin bahwa oke, ini kita diskusikan langkah selanjutnya seperti apa. Karena namanya klien, dia nggak mau tahu. Gue udah bayar, gue pengennya beres. Nah, di sini nih kadang-kadang kita juga akan kedewasaan kita atau kematangan kita juga akan teruji gitu. Dan ini good good answer dari Kak Margareta gitu ya. Oke. Selanjutnya ada dari Kak Yasna. Jadi Kak Yasna ini menjawab, mungkin untuk kasus seperti itu sebaiknya penyelenggara harus punya backup plan nih untuk mengatasi hal yang tak terduga seperti hujan. Backup plan mungkin seperti menyiapkan tenda, menyiapkan venue indoor untuk memindahkan acara kalau memungkinkan. Dan bertemu dengan peserta secara langsung dan meminta maaf. Itu dari Kak Yasna. Oke, ya ini. Kemudian Oke, boleh lanjut Kak. Oke, kemudian untuk jawaban ketiga ini terakhir ada dari Kak Erik. Kak Erik menjawab, dalam studi kasus tersebut, sebagai leader harus bersikap tenang dalam kondisi apapun. Jika kondisi tidak memungkinkan, maka kita harus bisa berkoordinasi ke semua tim, bertugas untuk mengkoordinasikan acara, baik dari tamu, penonton, security, dan juga kru. Minta pendapat tim jika dimungkinkan ada saran untuk bisa acara tetap berlangsung di sini diperlukan kerjasama tim. Ada plan A, juga ada plan B, pastinya sudah jauh-jauh hari dengan ini semua bisa jadi leader atau pengarahannya. Begitu, Kak. Oke, thank you buat Yasna dan Kak Erik gitu ya. Ini jawabannya juga good answer terkait jawabannya. Jadi mungkin ada backup plan. Backup plan yang harus disiapkan untuk nggak hanya leader gitu ya, tapi timnya juga gitu ya. Jadi kira-kira bisa nggak ya kalau misalnya ada venue indoor segala macam gitu ya. Atau mungkin disiapin tenda karena itu bagian dari backup plan yang disiapkan gitu kan. Dan yang paling penting juga harus tenang gitu kan. Ketika ya apalagi tadi ya kalau udah menghadapi masa gitu kan, apalagi masanya udah emosi segala macam, dan kita dengan respon yang nggak enak, wah itu akan menyulut emosi masa lebih besar gitu ya. Nah, gimana caranya kita juga bisa menjelaskan dengan baik dan tenang dan apa penonton juga merasa tenang gitu loh. Oke, ini gua akan diganti misalnya gitu kan. Tapi kalau nggak gimana caranya kita juga menyampaikannya dengan ini ya, dengan proper gitu ya atau dengan layak gitu ke
para penonton gitu atau misalnya ke klien gitu kan. Dan dalam hal ini Kak Erik juga menyebutkan berkoordinasi dengan berbagai pihak. Nah, ini juga oke juga. Jadi apa namanya? Bisa memanfaatkan segalanya. Jadi balik lagi ke definisi leadership gitu ya. Leadership itu terkait pengaruh. Jadi benar-benar kalau misalnya kita bisa mempengaruhi gitu ya sesuai dengan apa yang kita mau atau dengan tujuan yang kita pengen, nanti emang jual leadershipnya oke gitu. Dan dalam hal ini leader bisa mengarahkan kayak gitu. Nah mungkin aku coba sedikit highlight satu lagi ya, satu hal yang luput belum dibahas adalah, jadi kita sebagai leader, kita sebagai leader itu sebelumnya udah nunjuk anggota tim gitu. Pertanyaan dan pertanyaannya adalah ketika hal ini terjadi, tadi tim yang udah kita tunjuk sebagai ngelit projectnya itu kita apain? Nah ini sih sebenarnya tadi yang saya tunggu jawabannya nih. Ini yang bikin konsep, ini kita apain nih karena konsepnya gagal gitu. Mungkin kalau ada yang mau kasih Jawa juga boleh. Atau Kak Hiromi juga mungkin ada pendapat gitu. Apa ya? Mungkin buat evaluasi kali ya jadinya. Karena bingung juga nih, kira-kira karena menurutku sebuah konsep itu kan hasil kerja sama tim nih. Ketika itu gagal berarti mungkin bukan hanya salahnya si pembuat konsep aja. Jadi bisa jadi evaluasi buat satu tim itu mungkin? Kalau menurut teman-teman gimana nih? Aku juga agak, bingung soalnya jujur, Hiromi sendiri belum pernah nih jadi leader kesempatan dari mulai sekolah sampai sekarang, jadi kayak agak bingung gitu. Gimana nih menurut teman-teman? Tadi pertanyaannya tentang gimana Kak, soal gimana pembuat konsepnya ya? Ya, jadi respon kita sebagai leader yang menunjuk anggota tim yang kita percayakan untuk ngelit projectnya itu kita apain? Oh ternyata karena gini, pada akhirnya klien akan nyarinya kita. Kan klien Mmm, taunya kita yang handle. Tapi ini gagal gitu ya. Ya mungkin ini mungkin sedikit kasih ini juga kali ya. Jadi mungkin seperti yang tadi saya apa namanya saya paparkan di awal gitu ya. Jadi kita gimana caranya menumbuhkan respect atau kepercayaan antar anggota tim. Salah satunya ketika anggota tim kita salah gitu. Jadi yang tadi saya bilang, ini orang nggak usah diomelin juga udah tahu dia salah gitu loh. betul betul. Jadi ibaratnya ya udah gagal pasti akan diomelin gitu. Jadi nggak usah diomelin juga dia akan bingung. Cuma sebagai leader kita juga harus muncul gitu. Kita harus apa ya, hadir atau support gitu ya, apalagi menghadapi klien. Ketika konsepnya gagal, kita yang maju duluan sebagai leadernya. Kita akan apa namanya jadi pintu pertama gitu ya. Ketika ada kesalahan atau ada komplain, kita akan ngelindungin anggota tim kita dulu. Kemudian baru ntar kita evaluasi. Nah, ini yang harus apa ya? Mungkin ini juga teman-teman juga pernah pernah mengalami atau mungkin pernah dengar bahwa ada leader yang bahkan dia tuh nggak mau gitu, apa namanya untuk melindungi anggotanya. Itu banyak banget nanti teman-teman. Nah, jangan sampai kita juga jadi kayak orang kayak gitu gitu. Justru kalau misalnya ada apa-apa, kita orang pertama yang akan maju duluan kalau ada masalah, kita handle dulu, kita tenangin dulu kliennya. Karena ya itu orang udah tahu dia salah. Nah, kita akan evaluasi setelah kita menghandle klien, udah tenang segala macam, oke kita berevaluasi. Nah, after evaluasi, seperti yang saya bilang tadi, fokusnya bukan mencari yang salah tuh siapa, terus disalah-salahin, bukan. Kita cari kesalahannya untuk dicarikan solusinya. Langsung tuh tadi seperti Kak Hiromi dan teman-teman tadi udah sebutkan, langsung bikin jangka pendeknya apa, jangka panjangnya apa, terus kemudian dicatat. Jangan lupa dicatat. Kenapa? Karena itu jadi catatan. Kalau misalnya ada kesalahan yang sama nanti di masa depan, kita udah ada pembelajaran. Kayak gitu. Berarti, sama aja kita tuh sebenarnya sebagai leader juga garda terdepan pelindung tim kita ya, Kak, ya? Betul. Menarik nih. Gimana teman-teman, ada lagi nih mungkin pendapat atau justru mau bertanya sesuatu ke Kak Barlian nih? Bisa banget tulis di kolom chat atau kalau mau on mic juga boleh banget loh. Jadi kita bisa lebih interaktif gitu.
Gimana? Atau kita mau langsung jawab pertanyaan aja nih, Kak, beberapa yang ada di kolom chat? Boleh boleh. Oke, sambil menunggu sebentar aku akan membukakan. Ini pertama ada dari Kak Erik. Jadi Kak Erik ini bertanya, bagaimana menghadapi anggota yang memang dia itu juga punya ambisi menjadi pimpinan? Istilahnya nggak mau dipimpin, padahal posisi mimpin itu kita sendiri, sehingga leader itu terbentuk. Nah, gimana tuh, Kak? Nah ini paling enak nih Kak Erik. Paling enak kenapa? Karena gini Kak Erik, kondisinya adalah kalau misalnya emang dia juga punya ambisi, kita arahkan dia untuk jadi lebih baik. Contohnya gimana? Kita bisa minta tolong gitu kan. Artinya dia gini, dia akan menjadi sparring partner buat Kak Erik yang paling jujur. Kita akan minta, oke, dalam kepemimpinan saya, apa yang kira-kira kurang dan apa yang akan kamu lakukan selama kepemimpinan saya. Jadi kalau nemu yang kayak gini, ditantang aja Kak. Kenapa? Kalau misalnya dia Hah? memang mentalnya oke dan mentalnya apa ya, emang mentalnya emang pengen maju gitu kan. Ketika dia ditantang, itu akan balik lagi ke dia dan akan balik ke kemajuan organisasi Kak Erik sendiri. Jadi kalau nemu-nemu kayak ginian gitu, biasanya saya akan ajak ngobrol. Jadi jangan sampai gitu ini terjadi sering terjadi gitu. Ada yang menganggap dia ada saingan segala macam. Poinnya ada yang saya sampaikan tadi, saya nggak akan mungkin selamanya di sana. Harus ada yang melanjutkan. Nah, mumpung nih ada yang orang yang ambis nih, kita ajak ngobrol. Oke, lo maunya gimana sih? Oke, gini-gini dia ngasih visi segala macam. Oke, sekarang ditantang. Sebelum lo jadi leader, coba apa namanya buktiin bahwa emang lo pantas buat ngelanjutin gua di sini gitu, ngelanjutin saya di sini. Nah, ini paling enak sebenarnya, Mak. Kenapa? Karena kalau emang mental dia bagus, kemudian emang kinerjanya oke, dia akan perform. Dia akan kasih sesuatu yang oke. Cuma kalau emang cuma buat petantang petenteng doang, dia dalam waktu apa namanya waktu yang akan berbicara sih, waktu yang akan menyeleksi. Dia akan mundur sendiri kok kalau emang cuma banyak omong ya Kak. Kalau saya gini, kalau emang udah ngomong leader itu yang dipegang omongannya Kak. Jadi ya kalau kayak gini mah tantang aja gitu. Dan jangan jadikan dia musuh, jangan Kak. Diajak diskusi aja. Oke, lu kan banyak ngeritik nih. Sekarang buktiin deh. Sekarang buktiin dalam kepemimpinan saya di divisi kamu, kira-kira apa yang pengen kamu bikin? Jadi orang kayak gini ditantang saja dan dijadikan sparring partner. Gitu kira-kira Kak Erik. Oke, makasih Kak Berlian jawabannya. Tapi aku jadi penasaran deh, Kak. Gimana kalau misalnya orang yang berambisi jadi leader ini, udah nggak mau dengerin apa yang kita omongin, kita ajak ngobrol juga bengal, tetap nggak mau denger, tapi nggak mau keluar juga nih. Kira-kira gimana? Apalagi itu bisa berpengaruh juga kan terhadap tim kita kalau misalnya kondisi tim tuh jadi panas gitu. Baiknya gimana Oke, tuh, Kak? oke. Kalau ini tidak akan mungkin nggak terjadi, pasti akan terjadi. Nah, sekarang gimana caranya? Yang tadi saya bilang, ketika kita ngomongin sebuah organisasi atau komunitas pasti ada struktural sama kulturalnya. Nah, gimana caranya pemimpin struktural atau strukturalnya leadernya nih yang benar-benar tercatat sebagai pemimpin tuh megang nih pentolan-pentolannya untuk merapatkan barisan. Kalau misalnya ada yang terjadi seperti itu, balikin ke aturan organisasi atau aturan komunitas. Kenapa? Karena kalau misalnya emang dia ternyata apa ya, dia beda sendirilah. Dia seperti eh apa namanya memperlambat gerak gitu kan. Dia akan terseleksi sendiri kok kalau misalnya satu tim yang lain tuh kompak gitu loh. Jadi rapatkan barisan aja gitu. Jadi udah yang nggak mau ya udah nggak apa-apa nggak masalah gitu. Dan pastikan ketika dia memang nonaktif dalam artian dia sengaja untuk menonaktifkan diri gitu kan, pastikan anggota timnya enggak. Nah di sini nih memang kondisinya gimana caranya seorang leader tuh bisa bernegosiasi dengan berbagai macam pihak ya. Dan dalam kondisi ini kita nggak bisa memenangkan semua orang gitu. Kita nggak bisa menyenangkan keputusan kita nggak bisa membuat semua orang senang gitu. Jadi ya kita harus pilih nih kira-kira mau yang mana yang harus diutamakan gitu kan. Ya kalau misalnya emang dia ternyata mau nonaktif aja dengan sengaja ya silakan nggak ada masalah. Tapi jangan sampai itu menghentikan langkah kita.
Nah, jangan lupa teman-teman sebagai leader, dia tahu gimana cara memulai dan dia tahu gimana cara mengakhiri. Jangan sampai di tengah-tengah gitu, tiba-tiba mundur gitu kan. Tapi teman-teman juga harus memastikan akhirnya juga baik gitu kan. Teman-teman udah memulai gitu kan. Dan teman-teman pastikan juga mengakhiri dengan baik. Kayak gitu, Kak. Oke, menarik nih. Nah gimana, teman-teman ada nggak yang mau nanya lagi? Oh ada, ini Kak Yasna, mungkin jadi pertanyaan terakhir hari ini, Yurmin? Oh iya, oke. Jadi ini Kak Yasna bertanya, sikap tegas seperti apa yang sebaiknya diambil saat anggota kelompok atau organisasi kita adalah keluarga sendiri? Pasalnya di budaya kita sulit untuk menekankan ketegasan di lingkungan seperti itu. Wah, ini sering terjadi nih. Gimana kira-kira, Kak? Nah, ini susah ya Kak Hiromi ya pertanyaannya ya. Iya, aku juga gimana nih? Ya, kalau kayak gini, ini cara saya ya. Cara saya memang saya cenderung akan membuat dialog dulu biasanya. Saya ajak ngobrol, masalahnya apa sih segala macam lalalala. Oke, diajak ngobrol, kita akan sepakati. Jadi kita ketika ngobrol, kita akan menyepakati beberapa hal, termasuk terkait kinerjanya dia. Misalnya nih, saya bicara sama itu misalnya adik saya gitu. Ini ada apa namanya? Ada keluhan nih dari divisi ini gini 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 gitu. Ada apa sih masalahnya? Oke, dia cerita segala macam. Dalam hal ini balik lagi, serap semua data sebanyak-banyaknya, selengkap-lengkapnya. Jadi jangan berat ke sini, jangan berat ke sana. Enggak. Jadi biar kita tuh efektif, efisien dan objektif gitu loh ketika bikin apa namanya keputusan gitu. Oke, udah dapat informasi segala macam, langsung bilang sama dia. Balikin lagi-lagi ke tujuan organisasi atau value atau nilai organisasi gitu. Karena pada akhirnya itu yang akan membuat kita akan kembali dari tujuan awal kita, kenapa kita berorganisasi gitu. Atau ini karena kalau misalnya kita ngomongin organisasinya komunitas, mereka nggak ada kontrak gitu loh. Kalau ada kontrak di perusahaan, dia nggak cocok, pecat, selesai. Tapi kan ini enggak, ya kan? Nah, kondisinya ya kita akan ajak ngobrol, ya pertama kita akan menyepakati gitu loh, berbagai macam hal, termasuk ini masukannya, oke kita sepakati, lo mau nggak berubah segala macam. Oke, udah diajak ngobrol dan ternyata nggak berubah juga, ya langsung sih kalau saya sih nggak pakai ini ya, saya akan lebih mementingkan value organisasi itu tersebut sih, jadi nggak kita udah melakukan hal semaksimal mungkin gitu, bahkan udah ngobrol dengan baik-baik, tapi kalau misalnya udah enggak ya udahlah, ya kita ajak yang mau-mau aja gitu loh, kalau nggak mau ya sudah gitu loh. Jadi memang di-cut nggak masalah, tapi pastikan udah ada penggantinya gitu. Oke deh, emang sulit banget ya kalau misalnya urusannya udah di keluarga nih. Nah, mungkin satu pertanyaan terakhir dari aku nih, Kak, aku juga agak penasaran soal kreatif leadership yang tadi kita omongin. Jadi, sebagai seorang pemimpin berarti kan kita harus punya nih namanya skill creative thinking tadi. Terus gimana sih, Kak, cara atau tips and triknya supaya bisa melatih, mengasah, dan juga meningkatkan skill creative thinking kita nih sebagai seorang leader? Oke. Ya, ini sebenarnya bisa dilatih dan bisa kita buat gitu ya untuk skill masing-masing gitu. Maksudnya ini bisa banget kita munculkan gitu ya untuk kreativitas itu sendiri. Yang pertama memang misalnya contohnya saya gitu. Saya sangat suka sepak bola misalnya gitu kan. Nah, gimana caranya saya bisa menikmati sepak bola dalam bentuk yang lain? Contoh, misalnya saya pengen gambar atau saya mau bikin lagu segala macam. Yang saya lakukan adalah kalau misalnya teman-teman memang sangat sangat minat atau passion atau misalnya benar-benar ini banget sama satu topik, teman-teman akan merasa itu kayak sedang bermain gitu loh. Nah, usahakan gimana caranya untuk mengulik hal tersebut tuh benar-benar kayak wah ini saya suka sepak bola nih, saya akan baca segala macam pun terkait semua hal tentang sepak bola gitu. Nah, sekarang kita harus tahu dulu seluk-beluk si sepak bola tuh kayak gimana segala macam dan kemudian saya melakukan riset yang tadi tuh browsing ke negara-negara yang lain. Oh iya, ini kalau sepak bola di negara yang lain tuh begini, begitu, begini tuh. Banyak variasinya dan akhirnya saya berpikir, ini bisa nggak ya diduplikasi di wilayah saya misalnya gitu, atau di kampung saya gitu. Nah, yang pertama yang tadi saya sebutkan adalah
lakukan riset sebanyak-banyaknya gitu loh. Jadi kalau misalnya kamu memang punya minat di situ gitu kan, ya baca aja terus cari informasinya segala macam. Yang kedua, coba cari hal-hal unik di negara lain terkait topik tersebut. Misalnya tadi sepak bola, kita coba lihat deh trennya di negara lain tuh kayak gimana. Atau nggak usah di negara lain deh. Kita ngomong satu topik di Indonesia aja, satu soto gitu. Soto di setiap daerah itu beda-beda gitu. Itu aja Hmm. tuh udah pasti akan, loh kok di Jawa begini ya? Oh ternyata ada soto Betawi, padahal itu Jawa juga, di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa ada berapa banyak soto? Contohnya gitu. Nah, munculkan rasa-rasa penasaran, kemudian tadi jangan apa ibaratnya munculkan pertanyaan-pertanyaan yang ibaratnya kayak loh kok gini, loh kok gitu. Itu yang akan paling enggak otak kita tuh akan terbiasa untuk eh, penasaran itu tadi untuk terus apa namanya mengeksplor opsi-opsi atau pilihan-pilihan yang ada gitu loh. Nah, itu mungkin salah satu cara untuk mengasah kreativitas kita dan jangan lupa gitu ketika udah dapat mungkin dilakukan apa namanya latihan sedikit-sedikit. Oh, udah dapet nih yang ini, mau coba gitu. Kayak jujur kayak saya misalnya saya suka cari resep-resep masakan gitu. Ah, coba masak sendiri gitu. Nah, kita akan nemu sendiri, oh ya ternyata pakai ini lebih enak, pakai itu. Nah, kayak gitu kali ya Kak Hiromi. Oke deh, terima kasih banyak Kak Berlian atas jawabannya. Nah, teman-teman, kita udah di penghujung acara nih. Biar afdol, kita foto bareng dulu yuk. Jadi teman-teman boleh banget nyalain kameranya. Dan kita bakal foto bareng-bareng Kak Berlian. Silakan dinyalakan kameranya. Sudah ada yang nyalakan kameranya? Sudah, sebentar ya Kak. Kita tunggu gimana Yormin sudah siap? Oke, kita langsung foto ya. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi teman-teman. 1, 2, 3. Oke. Satu lagi terakhir ya, jadi biar pas 3 gitu. 1, 2, 3. Waduh, aku udah kayak Cherry Bell. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah mengikuti rangkaian Your Say Class di hari ini sampai selesai. Nah, aku mau ngucapin terima kasih banyak buat Kak Barlian dan juga Proxis yang sudah menjadi partner kita hari ini. Terima kasih Kak, jawabannya benar-benar meaningful banget. Kita jadi punya banyak pandangan nih tentang leadership itu sendiri. Kemudian aku juga mau ngingetin buat teman-teman, isi presensi yang udah dikasih Yormin linknya di chat Zoom kita. Dan juga jangan lupa untuk buat Insta Story di akun Instagram kalian masing-masing. Kemudian di tag nih kita ada @yoursay_id, kemudian ada proxys.hr, dan juga @phr community. Nah, nantinya Instastory itu adalah sebagai salah satu syarat teman-teman mendapatkan sertifikat dari Yoursay. Kemudian sekali lagi terima kasih sudah bergabung dan juga Kak Berlian terima kasih banyak ya. Thank you so much. Jangan Ya, lupa terima buat kasih. ikutin sama-sama Kak. Jangan lupa buat ikutin rangkaian kelasnya Yoursay yang bakal ada nanti ya. Berarti sekarang Hiromi pamit undur diri. Terima kasih banyak teman-teman sekali lagi dan aku juga mohon maaf misalnya ada yang kurang mengenakan atau salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Thank you so much.